Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan, saya Helmi Amanatul Azizah, NIM 183131044 dari kelas PAUD 4B Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana cara untuk menstimulasi perilaku prososial anak usia dini, khususnya untuk anak usia 4-5 tahun. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan perilaku prososial itu? Nah, perilaku prososial adalah perilaku anak yang mencerminkan suatu tindakan nyata, sikap saling tolong-menolong, dan saling membantu. Nah, jadi sikap perilaku prososial ini harus diterapkan untuk anak sejak usia dini. Kita sebagai orang tua dan juga pendidik hendaknya memfasilitasi ataupun memberi stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Nah, kemudian apa saja metode yang tepat untuk menstimulasi perilaku prososial anak usia dini? Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 metode yang tepat untuk digunakan menstimulasi perilaku prososial anak usia dini. Yang pertama yaitu metode pembiasaan. Kemudian yang kedua yaitu metode bermain peran. Yang ketiga metode bermain kooperatif. Dan yang keempat yaitu metode karya bisa. Pertama yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari dan juga secara berulang-ulang. Jadi, dalam kegiatan ini anak dibiasakan untuk saling berbagi, saling tolong-menolong, saling menghormati dan juga saling menghargai teman-temannya. Terus kemudian anak dibiasakan untuk mengembalikan mainan yang telah digunakan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal berbagi, anak diajarkan untuk saling berbagi kepada teman-temannya, entah itu berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi mainan, ataupun berbagi yang lainnya. Kemudian, menjalin interaksi baik dengan teman sebayanya. Hal ini dapat diterapkan ketika anak sedang bermain dengan teman sebayanya. Kemudian, saling menghormati dan saling menghargai kepada teman sebayanya. Bentuk penghargaan seperti apa yang bisa diberikan kepada teman sebayanya? Nah, penghargaan yang bisa diberikan itu seperti bentuk pujian untuk karya temannya ataupun yang lainnya. Kemudian, yang terakhir anak dibiasakan untuk mengembalikan mainan yang telah digunakan ke tempat yang sebelumnya. Jadi, ketika anak setelah selesai bermain, guru hendaknya mengingatkan kepada anak anak itu harus mengembalikan mainan yang sudah digunakan tadi ke tempat semula. Yang kedua, metode bermain peran. Metode bermain peran sangat membantu dalam hal menyampaikan emosional anak.
Nah, dalam kegiatan bermain peran, bebaskan anak untuk memilih peran ataupun tokoh yang dia inginkan, agar anak bebas berekspresi sesuai keinginannya. Nah, anak ketika emosionalnya sudah tersalurkan akan merasa lega dan akan merasa lebih tenang. Jadi, hal ini juga dapat membantu untuk menstabilkan keadaan emosi anak. Yang ketiga yaitu metode bermain secara kooperatif atau bermain secara kelompok. Hal ini dapat membantu anak berlatih secara berkelompok ataupun bekerja sama dengan teman-temannya. Di sini saya mengambil permainan bakia. Jadi, dalam permainan ini anak-anak harus bekerja sama antara anak satu dengan anak yang lainnya agar bisa berjalan bersama. Nah, kalaupun nanti ada anak yang tidak bisa menjalin kerjasama baik, pastinya permainan tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Makanya dengan hal ini anak diajarkan untuk bekerja sama dan saling mengerti dengan teman-temannya. Hal ini juga dapat melatih anak agar anak dapat mengerti keadaan teman yang satu dengan teman yang lainnya. Yang keempat adalah metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas ataupun di lingkungan sekolah. Hal ini dapat membantu merefresh otak anak agar anak tidak jenuh ketika harus selalu belajar di dalam kelas. Nah, dalam kegiatan karya wisata ini, guru dapat memfasilitasi anak dengan menyediakan permainan, baik itu permainan secara kooperatif ataupun permainan secara individual. Jadi, anak juga bisa menjalin kerjasama baik dengan teman-temannya dan juga menjalin interaksi baik dengan teman-temannya. Baiklah teman-teman, itu tadi beberapa metode yang dapat digunakan untuk menstimulasi perilaku prososial anak usia dini. Antaranya yaitu metode pembiasaan, metode bermain peran, metode bermain secara kooperatif, dan juga metode karya wisata. Nah, harapannya kita sebagai orang tua dan juga pendidik hendaknya bisa memberikan stimulasi yang tepat untuk memberikan dorongan kepada anak usia dini agar mencapai aspek perkembangan yang sudah ditentukan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.